Kakak, kita jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita mau hendak mempersiapkan bahan ajar pada episode kali ini dengan tema Abram dan Lot berpisah yang diambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Saya juga nanti yang akan menyampaikan pembahasan Alkitab dan sudah ada 3 kakak narasumber yang bersiap untuk menyampaikan beberapa metode penyampaian cerita, baik itu di kelas Batita Balita, kelas kecil maupun kelas besar. Dan sebelum kita bersama-sama memulai persiapan ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami saat ini bersama dengan anak-anak-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Kami hendak melakukan persiapan bersama. Tolong kami ya Tuhan, bimbing kami agar kami boleh mempersiapkan bahan ini dengan baik dan menyampaikannya juga dengan baik kepada adik-adik. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 saya baca untuk kita semua. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, setelah melakukan perjalanan yang panjang dari Haran menuju Kanaan yang dicatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 9, Abram dan Lot yang mulai mendiami negeri tersebut harus kembali melakukan perjalanan karena terjadi kelaparan yang hebat. Terjadi kelaparan yang hebat melanda negeri itu. Mereka kemudian pergi ke Mesir dan tinggal di sana untuk beberapa waktu, hingga kemudian mereka kembali melakukan perjalanan menuju tanah Negeb. Alkitab mencatat Abram dan Lot memiliki harta yang sangat banyak. Mereka sangat kaya. Di dalam Alkitab dicatat ada banyak ternak,
emas, dan perak. Abram kemudian tiba di Betel. Di Betel, tempat ia dahulu membangun kemah dan mendirikan mezbah. Dicatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 7-8. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa Abram tidak lupa pada Tuhan yang telah menyertai perjalanan hidupnya. Pada ayat yang ke-6 pasal 13 dituliskan bahwa kekayaan Abram dan Lot memenuhi negeri itu. Jadi saking banyak harta kekayaannya sampai-sampai mereka tidak dapat tinggal bersama. Lalu kemudian apa yang terjadi? Terjadilah perkelahian. Perkelahian yang terjadi antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Abram melihat perkelahian dan menyadari bahwa perkelahian itu bisa mengakibatkan rusak relasi di antara mereka. Sebab mereka adalah kerabat. Abram kemudian mengambil inisiatif mempersilakan Lot memilih lahan yang dia kehendaki. Kemudian Lot memilih lembah Yordan yang banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Lahan ini jelas menguntungkannya. Lahan ini jelas memberikan keuntungan bagi ternak Lot. Lalu bagaimana dengan Abram? Abram menetap di Kanaan. Tindakan Abram yang mengutamakan perdamaian inilah dinilai baik, diapresiasi baik, menyukakan hati Tuhan. Lalu Tuhan memberkati Abram. Dan Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, perselisihan bisa saja terjadi dalam kehidupan antar individu, dalam kehidupan anak-anak juga bisa terjadi. Ada perselisihan yang kecil maupun juga perselisihan yang besar. Nah, dalam Alkitab dicatat Abram mengajarkan kita sebuah sikap yang penuh dengan kebijaksanaan. Dalam kondisi berselisih, sekalipun memang tidak langsung ya, tetapi Abram menyadari bahwa perselisihan itu bisa membawa pertikaian dan merusak relasi di antara mereka yang sama-sama adalah kerabat. Abram menjadi teladan dalam menyikapi setiap persoalan hidup dan perselisihan. Dan Tuhan menghendaki agar setiap kita memiliki kemurahan hati. Dari sini kakak-kakak kita lihat pada tujuan setiap kelas. Di kelas balita, anak tahu bahwa Tuhan memberkati Abram yang telah bermurah hati kepada Lot. Ya, jadi sikap kemurahan hati yang ditunjukkan oleh Abram kepada Lot. Di kelas kecil, anak mau belajar bermurah hati kepada orang lain seperti Abram. Di kelas besar, anak mau belajar bermurah hati. Ada 3 kata kunci ini ya, murah hati, kemurahan hati, agar kiranya diasah, dimiliki oleh setiap kita, oleh setiap anak-anak sekolah minggu. Kakak-kakak, kita mau bersiap ini, kita mau mendengarkan langsung dari Kak Yeni yang akan menyampaikan ide-ide yang menarik dalam menyampaikan kisah ini kepada kelas batita dan balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Abram dan Lot berpisah yang diambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1-18. Dan sudah siap Kak Yeni di kelas Batita dan Balita. Mari silakan Kak Yeni. Halo kakak-kakak yang setia melayani anak. Saat ini saya ingin memberikan beberapa ide bagaimana menyampaikan pelajaran tentang Abram dan Lot berpisah untuk kelas Batita dan Balita. Tujuan pelajaran untuk kelas ini adalah supaya anak tahu bahwa Allah memberkati Abram yang telah bermurah hati kepada Lot. Itu sebabnya saya mengusulkan 3 lagu yang bisa mendukung pelajaran ini bersama dengan tujuannya. Yang pertama adalah Rukun Cinta. Pasti kakak-kakak sudah tahu lagu ini. Dan 2 lagu berikutnya saya ciptakan. Anak-anak Batita dan Balita pasti bisa mengikutinya karena singkat dan diulang-ulang. Lagu yang pertama, saya akan memberikan contohnya. Lebih baik memberi, lebih baik memberi, lebih baik memberi daripada menerima. Nah, supaya adik-adik mudah untuk mengingat lagu ini, maka ada gerakannya seperti berikut. Lebih baik memberi, lebih baik memberi, lebih baik memberi daripada menerima. Lalu lagu yang ketiga juga mudah kakak-kakak. Saya berikan contohnya ya. Abraham murah hatinya, ia pun menerima kemurahan Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Abraham murah hatinya, ia pun menerima kemurahan Tuhan. Semoga lagu-lagu tersebut bisa menolong kakak-kakak untuk menyampaikan pelajaran dengan jelas. Nah, selanjutnya saya mengusulkan ada pendahuluan pelajaran. Yang pertama, kakak bisa melakukan permainan, yaitu dengan menyediakan mainan atau benda yang aman tentunya untuk anak-anak. Jumlahnya dikurangi 1 dari total jumlah anak. Jadi, kalau misalnya anaknya ada 10, maka kakak-kakak menyiapkan 9 saja. Jadi, nanti kakak-kakak bisa mengajak adik-adik secara serentak untuk memilih atau mengambil benda yang sudah tersedia di meja. Misalnya dengan hitungan 1, 2, 3. Ketika semua anak sudah mengambil, tentu ada 1 yang tidak mendapatkan. Nah, kakak-kakak bisa lihat bagaimana sikap anak-anak. Apakah ada di antara mereka yang rela memberikan benda yang ia ambil kepada teman yang tidak mendapatkannya? Ataukah semuanya berusaha untuk tetap mempertahankan benda yang ia dapat tanpa mempedulikan teman yang tidak memperoleh benda tersebut? Jelas ya kakak-kakak? Atau yang kedua usulan dari saya adalah kakak bisa mengajak adik-adik membuat lingkaran. Lalu
ajak mereka menyanyikan lagu Lebih Baik Memberi, sembari mengedarkan atau secara bergantian memindahkan buku dari satu anak ke anak yang lainnya. Kakak-kakak tidak perlu menyanyikan lagu ini sampai selesai. Bisa hanya 1 atau 2 baris, setelah itu stop. Ketika mengatakan stop, maka anak yang memegang buku tersebut mengucapkan, "Saya senang memberi," atau dengan namanya, "Stephen senang memberi." Nah, bisa juga kakak-kakak memilih pendahuluan yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Lebih Baik Memberi disertai dengan gerakannya. Kakak-kakak bisa menggunakan salah satunya sebagai pendahuluan cerita. Lalu bagaimana kita menyampaikan cerita tentang perpisahan Abram dan Lot ini? Kakak boleh memilih beberapa usulan yang saya sampaikan. Kita bisa membuat media pembelajaran atau alat peraga dengan membuat boneka dari kreasi sedotan. Jadi kita buat ada patronnya, kemudian untuk memperindahnya kita lapisi dengan sedotan sesuai dengan contoh. Kakak-kakak bisa membuat 2 boneka, satu Abram, satunya Lot. Lalu nanti bisa mengajak anak-anak bermain. Selain itu, kita bisa melengkapi media pembelajaran atau alat peraga kita dengan membuat emotikon wajah tersenyum dan juga cemberut. Apa hubungannya dengan pelajaran kita? Tentu saja mengaitkannya tentang sikap Abram yang bermurah hati kepada Lot, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan rela hati, dengan gembira, dan ini juga kita ajak adik-adik untuk bersikap yang sama dengan Abram. Ketika membagikan sesuatu, ketika mempersilahkan teman atau mungkin abang, koko, adik untuk memilih terlebih dahulu, maka kita dengan rela mempersilahkan untuk orang lain terlebih dahulu memilih kue atau mainan yang disukainya. Nah, kakak-kakak juga bisa membuat kreasi boneka dari tutup botol seperti yang saya tampilkan. Sekaligus ini juga bisa menjadi aktivitas yang menguatkan pesan cerita kita, yang mana tentu anak-anak membuatnya bersama dengan papa, mama, atau yang mendampingi. Lalu nanti kita berikan kesempatan kepada adik-adik bersama dengan para pendampingnya untuk bermain peran. Sederhana saja, misalnya mereka ada yang menjadi Lot, ada yang memilih menjadi Abram, lalu ada percakapan yang singkat-singkat saja untuk mengulang pelajaran yang sudah kita sampaikan. Atau mungkin kakak-kakak mau membuat aktivitas celengan dari kreasi daur ulang. Yang saya tampilkan ini bahannya adalah botol bekas jus, kemudian menggunakan juga pita dan renda-renda dari bahan yang sudah digunakan, bukan baru, kemudian dihias lagi dengan kertas kokoru atau kertas lain. Lalu anak-anak bisa membuatnya menjadi celengan ketika mereka mendapatkan uang misalnya dari papa, mama, atau opa, oma, maka bisa dibuka tutup botolnya lalu dimasukkan uangnya. Suatu saat nanti mereka bisa membagikannya kepada orang lain. Atau bisa juga membuat aneka buah dari kertas karton atau origami. Kemudian kita nanti akan menanyakan, mereka ingin membagikan buah tersebut untuk siapa? Anak boleh menyebutkan satu saja. Apakah untuk koko, untuk adik, untuk papa, untuk sopir, untuk asisten rumah tangga. Nah, kakak-kakak, begitulah usulan yang saya sampaikan bagaimana kita bisa menyampaikan pelajaran tentang Abram dan Lot berpisah ini. Semoga ide-ide tersebut bermanfaat untuk kakak.
tetap sukacita mempersiapkan pelajaran kita. Ini Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yeni untuk ide-ide yang menarik yang disampaikan untuk anak-anak kelas batita dan balita. Kita hendak menuju kelas kecil dan sudah bersiap Kak David. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Abram dan Lot berpisah yang diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Dan tadi di awal sudah ada Kak Yeni yang menyampaikan ide-ide inspiratif untuk menyampaikan cerita ini di kelas batita balita. Dan kita siap mendengarkan Kak David untuk anak-anak kelas kecil. Mari silakan Kak David. Terima kasih Pak Hendra, Kak Santi. Ya, salam jumpa dengan kakak-kakak sekalian. Hari ini saya mau berbagi gitu ya berkaitan dengan tema Abram dan Lot berpisah ya. Untuk kelas SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 gitu. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, saya mencoba untuk berbagi dengan kakak-kakak apa yang bisa kita lakukan dalam metode bercerita gitu ya untuk kisah Abram dan Lot untuk kelas kecil. Nah, dengan tujuan yang tadi juga sudah disampaikan juga, yang pertama mengetahui bahwa Tuhan memberkati Abraham yang telah bermurah hati kepada Lot, terus kemudian anak mau belajar bermurah hati kepada Abraham. Kemudian sebelum memasuki metodenya, poin-poin yang perlu menjadi perhatian bersama adalah yang pertama bahwa Abraham yang menjadi paman Lot gitu ya, menjadi orang yang sungguh bijaksana gitu ya. Kenapa? Karena ya ini salah satunya adalah peristiwa ini gitu kan. Kalau dilihat dari pemimpin rombongan gitu kan ya, yang berangkat itu sebenarnya Abraham lah pemimpinnya gitu. Sehingga sebenarnya dia sebagai pemimpin dia berhak memilih terlebih dahulu gitu, menentukan di mana dia yang terbaik, dan kemudian Lot bisa diarahkan ataupun juga bisa memilih sisanya seperti itu. Tapi Abraham tidak menggunakan hak itu gitu ya, dia lebih memberikan kesempatan kepada keponakannya untuk memilih lebih dahulu seperti itu. Nah, tentunya kalau itu terjadi maka Abraham akan punya resiko ya, dapat yang sisa gitu kan ya, atau dapatnya mungkin kurang bagus begitu. Nah, benar Lot memilih lembah Yordan yang subur seperti itu. Nah, tetapi Allah sungguh melihat setiap kemurahan hati Abraham gitu ya, sehingga Allah pun memberikan kemurahannya. Nah, nanti ini juga akan ada dalam ayat hafalan kita gitu ya, bagaimana berbahagialah orang yang murah hati karena akan mendapatkan kemurahan itu gitu kan, seperti itu. Nah, poin terakhirnya adalah kemurahan itu dengan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya, seperti itu. Nah, untuk alurnya dengan tema dengan tujuan anak belajar bermurah hati kepada sesama seperti Abraham gitu ya. Saya mengusulkan yang pertama, mulailah dengan mengingatkan perjalanan Abraham dan keponakan Lot dari Ur-Kasdim ke tanah Negeb gitu kan ya. Nah, dalam perjalanan itu mereka singgah di beberapa tempat dan makin banyaklah harta kekayaan mereka. Kalau dulu harta kan dari berapa pegawainya, berapa jumlah ternaknya, seperti itu gitu ya. Makin banyak ternak gitu ya, makin banyak orang yang berada dalam rombongan itu makin kaya gitu. Terus kemudian di satu kali terjadi pertengkaran antara gembala Abraham dan Lot berebutan sumber air seperti itu.
Karena tanah yang ditempati saat itu ya segitu itu gitu ya, dan mulai sesak seperti itu. Nah, untuk itu Abram mengambil sebuah keputusan, bermurah hati untuk mempersilahkan Lot memilih gitu ya, memilih dulu gitu ya, di mana Lot ingin tinggal seperti itu. Kalau Lot ke kanan, maka Abram ke kiri. Kalau Lot ke kiri, Abram ke kanan seperti itu. Abram yang murah hati mendapatkan kemurahan dari Tuhan dengan tanah Kanaan yang diberikan pada Abram. Gitu ya kira-kira urutannya gitu ya. Ini kakak-kakak bisa menambahkan ataupun mengurangi, terserah gitu. Nah, kreasi penyampaian yang saya usulkan ada 3 hal gitu ya. Yang satunya project gitu ya. Dua kreasi, metode menyampaikan, satu project seperti itu. Yang pertama adalah dengan gambar kakak-kakak sekalian. Kedua melalui komikku. Terus yang ketiga project berbaginya adalah box sharing gitu ya. Apa itu nanti kita akan dalami bersama-sama seperti itu. Ya ini yang gambar ya. Ini saya sudah sertakan nanti di Google Drive-nya gitu kan, ada 2 gambar. Nanti kakak-kakak bisa pilih gambar yang mana begitu ya. Ini yang menurut saya sih lebih ke anak kelas kecil ya gitu. Ada satunya itu lebih serius gambarnya, mungkin untuk anak kelas besar seperti itu. Itu yang kreasi gambar biasa ya gitu ya, menampilkan gambar kita bercerita di Zoom itu begitu. Nah, kan ini menggunakan Zoom gitu ya. Jadi asumsinya menggunakan Zoom gitu. Kalau dengan komikku gitu kan ya, bagaimana caranya? Nah, ini ya. Idenya adalah membuat komik milik bersama seperti itu gitu. GSM pencerita menyiapkan pertama kata kunci untuk anak-anak menggambar di whiteboard Zoom gitu ya. Kita buka whiteboard Zoom-nya, terus kita bagi jadi 6 gitu atau mau jadi 8 terserah kakak-kakak sesuai dengan jumlah kata kuncinya itu. Kemudian siapkan kolom-kolom di whiteboard yang tersedia, yang tadi saya sudah ngomong. Pilih anak yang bisa menggambar dengan annotate gitu ya, untuk membantu menggambar. Jika anaknya bisa di private, kasih private gitu ya, supaya teman-temannya yang menunggu gambar teman yang sedang menggambar itu jadi surprise. Apa ya? Ini gambar apa ya? Gitu, seperti itu. Setelah itu dipilih semua anak, maka mereka bisa menggambar di kolom masing-masing gitu ya. Bisa langsung diminta, udah ya, ini sudah kakak kasih semua kata kuncinya kepada setiap anak yang sudah kakak pilih untuk menggambar dengan annotate gitu. Atau bisa bergantian gitu ya. Satu anak gambar di kolom pertama. Setelah jadi terus kita cerita. Terus kemudian nanti anak kedua menggambar. Terus kemudian jadi kita cerita yang kedua. Nah, ntar selesai yang ketiga dan seterusnya seperti itu. Bisa seperti itu. Nah, setelah itu bisa bercerita dengan gambar yang digambar anak-anak itu. Jadi mereka merasa bahwa itu adalah gambar mereka, milik mereka gitu kan ya, komik mereka seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, gambar untuk tiap kotak gitu ya. Misalnya ini kan cerita Abram dan Lot gitu ya. Nah, orang yang sudah tua gitu, terus kemudian domba, kata kuncinya terus ledakan, tanda panah kanan dan kiri gitu ya, sungai, terus mulut seperti itu gitu ya. Nah, dari 6 gambar itu kita akan bercerita sesuai alur yang tadi di atas yang saya usulkan itu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya kakak-kakak sekalian. Jadi saya akan mencoba untuk share whiteboard. Nah, share whiteboard. Nah, ini kan. Nah, kemudian saya akan bagi jadi 6 kotak. Set. Oh, ini terlalu ini. Nah, sini. Set. Set. Nah, ini. Jadi, nah, tadi gambar pertama di sini. Nanti kasih aja 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang 4. Nah, nanti anak-anak yang tadi sudah ditunjuk, yang sudah dikasih tahu mesti gambar apa gitu ya, silakan menggambar sesuai urutannya atau sesuai kolomnya gitu ya. Oke, anak pertama. Coba silakan kamu gambar, misalnya tadi orang tua gitu ya. Orang tua misalnya nggak bisa ya, gambar begini aja, stickman. Nah, nanti kakaknya boleh menambahkan waktu menggambar gitu ya. Nah, misalnya setelah dia menggambar seperti ini gitu ya, terus kakaknya sambil bercerita. Nah, adik-adik masih ingat gitu ya pada waktu itu
siapa yang meninggalkan negerinya? Oh iya, Bapak Abram dan siapa keponakannya? Lot ya. Ini mereka ini berjanggut ini. Wah, berjanggut. Ya, ini pakai tongkat ini. Cerit. Nah, tongkatnya kasih buletan. Nah, jadi kita bisa menambahkan juga dari gambar anak kita itu gitu. Terus kemudian kita bercerita terus berkaitan dengan Abram. Terus kemudian domba, wah itu ada pertarungan. Dombanya nggak usah terlalu ini juga gitu ya. Saya juga nggak pandai kalau gambar. Udah pokoknya gini. Nah, ada bulat terus ada kaki 4 gitu kan ya. Ini yang penting jadi gitu kan. Bisa kelihatan begitu dan kita yang akan menjelaskan nantinya. Nah, yang penting ini gambarnya anak-anak seperti itu. Nih, nah, domba gitu. Nah, waktu itu ada perebutan mata air gitu ya dari gembalanya si Lot dan gembalanya si Abram gitu. Nah, terus domba ini domba yang banyak dulu ya. Banyak gitu ya, hartanya makin banyak gitu dan segala macam. Nah, kakaknya nanti bisa menambahkan aja di pinggir-pinggirnya. Wow, ini banyak sekali ini domba-dombanya. Semuanya. Oh, ini semua ini banyak banget. Nah, terus setelah itu baru yang itu bertengkar ya, bertengkar itu kasih ledakan gini aja, serut, serut, serut. Nah, ini itu bertengkar. Udah itu bertengkar. Jadi kita yang bercerita, jadi menjelaskan gambarnya. Kalau orang lihat gini, apa maksudnya? Nah, kita jelaskan. Oh, ini ledakan karena bertengkarlah gembala Lot dan gembala si Abram gitu. Nah, terus kemudian yang tadi keempat apa ya? Tadi keempat. Yang keempat itu nih tanda panah. Oh, tanda panah. Udah tanda panah lebih gampang itu anak-anak. Gambarnya ke sana, kiri atau ke kanan gitu. Kalau Abraham ke kanan, Lot ke kiri gitu kan ya. Terus kemudian sungai. Sungai tinggal gini, serut gitu kan. Ini sungai serut. Nah, kita nanti menjelaskan apa namanya? Si Lot memilih tanah yang subur yaitu lembah sungai Yordan gitu. Terus mulut. Nah, mulut bisa ini ya, gini seret. Nah, terus kemudian Allah yang maha tahu, dia mengetahui kemurahan hati si Abraham memberikan kemurahannya gitu kan ya, dengan memberikan tanah Kanaan gitu kan untuk dia dan keturunannya, dan keturunannya akan banyak gitu ya, seperti pasir, seperti ya debu tanah gitu kan, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini contohnya kira-kira seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, kita kembali ke yang tadi ya. Lanjut dulu. Kemudian yang berikutnya, nah, kreasi penyampaian yang kedua adalah project berbagi. Apa itu project berbagi? Use box sharing. Nah, ini mengajar anak gitu ya, atau memberi kesempatan buat anak untuk melatih dirinya dalam berbagi apa yang mereka miliki, seperti itu gitu. Ini saya dapat idenya dari kakak guru sekolah minggu di gereja saya gitu kan ya. Dia pernah ngajar di Aussie sana gitu ya, dan pernah melakukannya gitu. Dan saya pikir baik juga itu, seperti itu. Setiap anak diminta menyediakan satu kotak sepatu sekolahnya atau sepatu apa aja gitu kan ya. Nanti tiap hari mereka isi tuh, kalau misalnya mereka ketemu barang apa gitu ya. Oh, mereka mau kasih, kemudian mereka isi di situ gitu. Dalam waktu seminggu anak-anak akan mencoba memikirkan dan mencari gitu ya, mainan, barang, snack yang tahan. Kalau snack yang tahan lama gitu ya, jangan snack basah gitu kan. Kalau snack basah bisa bau gitu, karena itu kan seminggu gitu kan. Minggu depannya baru dikumpulkan di gereja untuk dikirimkan ke seseorang, atau bahkan bisa langsung. Nah, itu nanti bagian yang berikutnya ya. Nah, yang ada di rumah mereka gitu kan, dan masih layak gitu ya, bukan yang sudah hancur gitu ya, tapi masih layak gitu ya, mainan gitu kan ya, yang mungkin mereka sudah nggak main tapi masih layak untuk diberikan kepada teman-teman yang berkekurangan itu. Nah, maka mereka bisa masukkan ke kotak sepatu itu, mau bisa dibungkus dulu boleh, ataupun langsung dimasukkan juga boleh gitu ya. Alat-alat tulis juga boleh ini ya. Ini ya, kalau mereka mau ada alat tulis yang masih ya lama tapi nggak dipakai, baru tapi nggak dipakai gitu kan ya. Nah, bisa juga diberikan gitu kan ya. Bisa dimasukkan ke situ juga, dibersihkan dulu dan segala macam. Itu.
Nah, terus bila mereka bisa mereka bungkus atau langsung dimasukkan gitu ya, seperti tadi yang saya jelasin. Nanti kota itu akan mereka berikan kepada anak-anak yang kurang mampu, atau anak-anak yang di pinggir jalan, atau anak-anak di panti asuhan gitu. Kalau di panti asuhan atau anak kurang mampu bisa dikoordinir sama guru-gurunya. Jadi mereka dikumpulkan di gereja, terus nanti kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan mendelivery ke panti asuhan yang sudah ditunjuk, ataupun anak-anak kurang mampu yang sudah mereka tahu, seperti itu. Atau anak-anak yang di pinggir jalan gitu ya, itu juga bisa gitu ya, mereka langsung memberikan kepada anak-anak yang ada di pinggir jalan itu, seperti itu. Gitu. Terus yang berikutnya, dan di hari H pengiriman mereka bisa menuliskan pesan buat teman baru mereka yang akan menerima kotak hadiah itu. Jadi ada pesannya. Bahkan kalau kita misalnya di panti asuhan kita sudah ada namanya, setiap anak bisa dikasih tuh gitu ya namanya. Misalnya anak sekolah minggu A gitu ya, kamu akan memberikan kepada namanya si B ini gitu ya. Misalnya namanya si Kevin ini ya, anak panti asuhan Kevin ini akan diberi ini oleh si A gitu. Terus kemudian yang satunya si B akan diberi oleh si C gitu kan. Nah, nanti ini siapa lagi diberikan oleh siapa mereka, sehingga mereka menuliskan pesannya itu langsung dengan namanya gitu ya. Misalnya tadi A kepada Kevin gitu ya. Wah, temanku Kevin, inilah persembahanku, aku mau berbagi denganmu mainan yang aku sayangi ini gitu ya, boneka kesayanganku ini gitu ya, atau figur yang aku sayang ini nih, semoga ini juga menjadi kesayanganmu juga gitu misalnya. Itu dan lain sebagainya kakak-kakak sekalian. Itu buat Fuse box sharing ya. Terus ayat hafalan dan pujian gitu kan. Ayat hafalannya tadi itu ya, Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan, seperti itu. Terus pujiannya dari KJ 433, aku suka berbagi, nanti kakak-kakak bisa lihat. Terus kemudian yang kedua adalah kau temanku, ku temanmu, itu ya, yang roti dan mentega itu ya. Itu teksnya itu adalah teks yang bagaimana mereka didorong untuk saling mendukung, saling mendorong gitu ya dalam kasih gitu. Saya kasih YouTube-nya supaya minimal tahu gitu kan. Kalau KJ kan ada kan, seperti itu. Itu aja dari saya, Pak Hendra, gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Kak David untuk ide-ide menarik bagi anak-anak di kelas kecil. Dan kita siap menuju kelas besar, sudah ada Kak Trianake di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Abram dan Lot berpisah dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Di kelas Batita dan Balita, Kak Yeni sudah menyampaikan ide-ide penyampaian cerita. Di kelas kecil sudah Kak David, dan di kelas besar ada Kak Trianake. Kita sama-sama mendengar nih Kak Trianake. Mari silahkan Kak Trianake. Halo kakak-kakak yang terkasih, berjumpa lagi di dalam persiapan kita. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dan juga saya akan membagikan ide-ide bagaimana caranya supaya kisah di mana Abram dan Lot berpisah dari Kejadian 13 ayat yang pertama sampai 18 bisa tersampaikan dengan baik ke anak-anak.
Pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengingat tujuan kita, kakak-kakak. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan memberkati Abram. Bagaimana Tuhan memberkati Abram. Itu yang nanti akan juga kita ulang-ulang kepada anak-anak. Bagaimana Abram dan Lot sebenarnya diberikan oleh Tuhan harta yang begitu banyak. Dan harta itu adalah salah satu bentuk berkat. Lalu yang kedua adalah ketika Abram dan Lot berpisah, mereka berjanji, saya akan ke sana, kamu akan ke sana. Itu memperlihatkan juga bagaimana Abram sesungguhnya mempunyai hati yang murah hati, kakak-kakak. Nah, kemurahan hati Abram inilah yang juga membuat Lot sebenarnya bisa memilih duluan kemana mereka akan pergi. Tetapi nyata-nyatanya tempat di mana Lot akan pergi itu malah jatuh ke kota Sodom dan Gomora nantinya, yang nanti akan Tuhan musnahkan. Nah, kakak-kakak, kita juga diperlihatkan di sini bahwa ketika anak mau bermurah hati seperti Abram kepada Lot, anak juga nanti akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kakak-kakak, saya akan mempersembahkan 3 ide bagaimana cara kita menceritakan kisah Abram dan Lot kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah berapa banyak nih dombanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tunggu, ulang. Bingung gak sih adik-adik? Karena domba-domba ini bergerak ya. Coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 dikali 20, 200. 201, 202. Wah, susah ya kakak-kakak. Nah, waktu itu demikian banyaknya harta Abram dan Lot. Sehingga Abram dan Lot bertengkar. Nih yang mana dombaku? Yang mana dombamu? Karena harta begitu banyak tapi tempat sangat sedikit, mereka akhirnya harus berpisah nih. Nah, kita bisa mulai dari kita menghitung dan kita mengajak anak-anak untuk menghitung domba sebagai gambaran bahwa betapa banyaknya berkat kepada Abram dan Lot dari Tuhan yang berupa kambing domba. Dan itu membuat mereka berpisah. Nah, kakak-kakak, kita juga bisa pakai cara yang kedua adalah membawa papet kita. Kita bisa mulai dengan bagaimana cerita saya dan papet saya mempunyai barang hanya satu gitu ya. Lalu kita berebut demikian rupa. Nah, ini sama juga seperti Abram dan Lot. Kita punya satu tempat yang terbatas, kita punya satu hal yang terbatas, dan itu semua menggiring kita kepada tantangan untuk kita dan adik-adik semua untuk bermurah hati. Bagaimana caranya saya bermurah hati? Mempersilahkan dahulu seperti Abram kepada Lot. Lalu juga kadangkala kita harus berkorban. Kita harus membiarkan diri kita tidak memiliki untuk orang lain memiliki lebih dahulu. Lalu kakak-kakak yang ketiga, kita juga bisa pakai video seperti ini. Tolong diperhatikan kakak-kakak apabila video yang kita pakai itu diambil dari sumber lainnya, kita harus meniadakan lagu dan juga suara-suara yang ada kita gantikan dengan suara kita kakak-kakak supaya video ini tidak terkena ban atau video ini juga tidak membuat YouTube channel kita itu terban. Demikian kakak-kakak 3 ide yang bisa saya bawakan dan juga kakak-kakak bisa bawakan untuk nantinya diceritakan kepada anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Trianake untuk ide-ide menarik penyampaian cerita untuk anak-anak kelas besar. Dan sudah lengkap di kelas balita, kelas kecil maupun kelas besar, dan bahan Alkitab juga sudah. Kakak-kakak jika ingin memperdalam lagi bahasan Alkitab bisa menyimak, menyaksikan dalam tayangan Ngulik Alkitab. Dan sebelum kita
berpisah satu dengan yang lain, saya mengajak kita menutup program persiapan pada episode kali ini di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau boleh menyertai membimbing kami semua untuk melakukan persiapan bersama. Engkau tahu ya Tuhan, kakak-kakak yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu membutuhkan waktu untuk kembali memantapkan dan mematangkan bahan persiapan sesuai dengan konteks mereka masing-masing. Kiranya Engkau boleh membimbing, menyertai, memberikan kepada mereka hikmat dan semangat, karena Engkau telah mempercayakan tugas yang besar, yang mulia ini, menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk setiap kakak-kakak narasumber yang sudah berbagi bersama dengan kami. Tuhan boleh berkati mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Kita jumpa di episode yang akan datang untuk tema-tema persiapan yang lain. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.